plus R. Mm. Ya, Recording in gas. progress. Cara siapinnya nanti, cara stopnya langsung ke stop dia. Ya, Kita stop 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 aja record. dia. Udah cepat. Aku yang upload pun nanti cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi kami wabarakatuh. dari kelompok 7 HCI. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan analisa kebutuhan kami. Kebutuhan. Next. Yang beranggota kelompok yang pertama ada Muhammad Faruqi, lalu ada Ikram Al-Ghifari, Muhammad Hanif, Muli Andiki, Muhammad Ihsan Rizqullah Adfa, lalu ada Faizul Haidar Syahrani. Untuk latar belakangnya ada kebutuhan air yang vital, yang dimana air sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, baik untuk kegiatan domestik maupun ekonomi. Lalu ada keterbatasan sumber air, di mana di daerah pedesaan dan semi perkotaan banyak masyarakat mengandalkan sumber pribadi, sungai, atau membeli air dari mobil tangki. Lalu ada tantangan dalam penggunaan air, di mana beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi penurunan debit air di musim kemarau, kualitas air yang tercemar pasir, dan infrastruktur yang terbatas. Lalu ada upaya efisiensi penggunaan air. Di mana masyarakat mengadopsi berbagai cara untuk mengurangi penggunaan air seperti menggunakan layanan laundry atau menampung air cadangan. Lalu ada metodologi di mana berisikan secondary research, wawancara, lalu pengamatannya. Untuk sampling usernya, kami membagi dua kelompok user, di mana kelompok user yang pertama adalah UMKM, lalu kelompok user kedua adalah masyarakat. Di mana di kelompok user UMKM terdiri dari dua user, yaitu Pak Yusrizal dan Pak Agus Wahid, di mana Pak Yusrizal adalah pemilik kos yang didapat dari kenal di kos dan cara agar maunya tinggal di kosnya Pak Yusrizal. Lalu untuk user kedua, Pak Agus Wahid adalah dapat dari mana, yaitu kenalan dari kakak-kakak dan cara agar mau adalah Bapak Agus Wahid mau diwawancara secara sukarela. Lalu untuk kelompok user 2 masyarakat berisikan yang pertama ada Muhammad Rajab, Bu Irna, dan Ibu Tengku Farah Julana. Di mana Muhammad Rajab adalah seorang mahasiswa yang didapat dari DSA Menasa Papen, lalu cara agar maunya lah diberi uang untuk membeli kopi. Kalau untuk Bu Irna adalah ibu rumah tangga, dapat dari mana itu di musola dekat rumah. Dan cara agar maunya lah ingin diwawancara. Lalu untuk Ibu Tengku Farjulana, yaitulah ibu kos, dapat dari mana lah, dapat dari kos, dan cara agar Muel meminta dengan sopan. Lalu untuk halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hanif. Tadi, maka kami mencari affinity nodes-nya. Ini yaitu affinity nodes untuk UMKM. Yakni terdapat dua user, yaitu user kedua yaitu Pak Agus Wahid dan juga user ketiga yaitu Pak Yusrizal. Dari affinity nodes ini kami kelompokkan menjadi affinity nodes level 1 dan level 2. Yang affinity nodes level 1 yakni untuk user yang kedua yakni karakteristik usaha, penggunaan air, tantangan, biaya investasi, efisiensi, infrastruktur, penggunaan air dan operasional dan efisien, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, setelah itu masuk pada Affinity Notes level 2 untuk user 2, yakni karakteristik penggunaan air level 2, infrastruktur dan efisiensi level 2, tantangan dan kendala level 2. Selanjutnya, biaya dan investasi level 2, terakhir operasional dan pemeliharaan level 2. Untuk user 3 kami kelompokkan juga sama seperti user kedua. Next. Selanjutnya untuk uh, affinity node pada kelompok user kedua yakni masyarakat atau rumah tangga. Pada masyarakat kami kelompokkan sama seperti sebelumnya, uh, yakni Ibu Irma. Kami mendapat affinity node level 2, level 1 dulu, yaitu kami kelompokkan menjadi penggunaan air dan sumber air, kebutuhan dan permasalahan air dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan dan aktivitas, kesulitan air, pipa, pipa, air sumur, air pump. Selanjutnya masuk pada affinity node level 2-nya.
yakni penggunaan air dan sumber air. Level 2, kebutuhan dan pemesanan air dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan dan aktivitas, kesulitan air, air pump, dan biaya sumur. Selanjutnya pada user yang kedua yakni Muhammad Rajab. Muhammad Rajab, Muhammad Rajab. Ini kami kelompokkan untuk affinity notes-nya level 1, yakni kesehatan kondisi keluarga, pandangan dan kesadaran terhadap pengamatan air, persiapan dan tindakan saat kekurangan air, aktivitas yang terdapat jika kekurangan air. Selanjutnya pada affinity notes level 2 yang lebih menjurus, yakni karakteristik usaha, penggunaan air, tantangan, eh, efisiensi infrastruktur, dan operasional dan efisien. Selanjutnya untuk user yang kelima yakni Farah Juliana. Ini kami juga mendapatkan affinity notes-nya level 1 yakni uh, kondisi kesehatan dan kesejahteraan keluarga, kendala dan dampak kekurangan air, solusi alternatif pengadaan air, profil dan pekerjaan Ibu Farah, selanjutnya efisiensi dan penghematan air. Selanjutnya untuk level 2-nya yakni kondisi kesehatan dan kesehatan keluarga, kendala dan dampak kekurangan air, efisiensi dan penghematan air. Next. Setelah itu terdapat pada slide ini ya ini temuan. Yang pertama secondary research, yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber yang sudah ada seperti buku, artikel, dan laporan. Yang kedua yakni primary research, yakni pengumpulan data langsung dari sumber asli melalui metode seperti wawancara. Yang ketiga affinity notes, yakni catatan catatan yang dikelompokkan berdasarkan tema serupa. Yang keempat yakni value proposition canvas, yakni alat yang digunakan untuk mencocokkan produk atau layanan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kelima business model canvas, yakni kerangka kerja visual yang merangkum elemen-elemen penting dari suatu bisnis seperti nilai yang ditawarkan, segmen pelanggan, saluran distribusi, dan sumber pendapatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Faruqi. Selanjutnya adalah secondary research, di mana secondary research yang pertama adalah integrasi smart water management berbasis kearifan lokal sebagai upaya konservasi sumber daya air di Indonesia. Jadi SWM ini adalah aplikasi manajemen air cerdas yang mengintegrasikan teknologi modern dengan kearifan lokal Indonesia untuk mendukung upaya konservasi sumber daya air. Aplikasi ini memanfaatkan praktik-praktik tradisional dalam pengelolaan air yang ramah lingkungan serta inovasi digital untuk mendorong penggunaan air yang bijak dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya adalah Mobile Application Design for Ordering Clean Water using UCD Method in Indonesia dengan nama aplikasi GoWater, yang mana aplikasi GoWater ini memiliki fitur utama. Yang pertama, pemesanan air bersih, yaitu pengguna dapat memesan air bersih dari penyedia terdekat yang terdaftar di aplikasi dengan berbagai ukuran dan metode pengiriman yang dapat disesuaikan. Yang kedua adalah pilihan metode pembayaran, di mana pengguna aplikasi ini mendukung pembayaran online dan COD atau cash on delivery untuk memudahkan pengguna dalam bertransaksi. Yang ketiga, pelacakan pesanan real-time, di mana pengguna dapat melacak status dan lokasi pesanan air secara real-time. Yang keempat, penilaian dan ulasan penyedia, yaitu fitur untuk memberikan ulasan dan penilaian terhadap penyedia layanan agar pengguna lain dapat memilih penyedia yang terpercaya. Yang kelima, notifikasi dan reward pesanan, yaitu pengguna mendapatkan notifikasi untuk pesanan baru, pengiriman, serta dapat melihat riwayat pesanan sebelumnya untuk referensi. Next. Secondary research yang ketiga adalah Mobile Software Application for Water Consumption Awareness atau SAWAKAE, yaitu fitur utamanya adalah pelacakan konsumsi air, di mana pengguna dapat mencatat dan memantau konsumsi air harian mereka, serta melihat tren penggunaan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, saran penghematan air, di mana memberikan tips harian dan saran praktis untuk mengurangi penggunaan air, disesuaikan dengan pola konsumsi pengguna. Yang ketiga, pengingat pemakaian air, notifikasi untuk membantu pengguna tetap konsisten dalam pemakaian air, termasuk pengingat untuk penggunaan optimal dalam aktivitas tertentu, seperti mandi, mencuci, dan lain-lain. Yang keempat, fitur edukasi dan statistik, di mana informasi dan statistik tentang krisis air global dan lokal, serta tips konservasi air untuk meningkatkan pemahaman pengguna. Yang kelima, penghargaan dan tantangan, yaitu fitur gamification yang memberikan penghargaan dan tantangan harian atau mingguan untuk memotivasi pengguna
Motivasi pengguna mengurangi konsumsi air. Next. Selanjutnya ada VPC untuk kelompok user pertama, yaitu UMKM, yang mana pada bagian sebelah kanan, pada bagian customer jobs, kami mendapatkan salah satunya adalah menggunakan sumur resapan sebagai sumber air untuk kebutuhan memasak dan kebersihan. Lalu pada bagian gains, salah satu yang kami dapatkan adalah mengharapkan akses terhadap air yang bersih dan berkualitas untuk proses memasak dan kebersihan. Lalu selanjutnya pada bagian pains, kami mendapati salah satunya air yang susah naik dan kadang tersumbat. Untuk VPC di sebelah kiri, pada bagian gain creators, kami mendapati salah satunya adalah solusi penampungan air yang tahan pencurian, sehingga pedagang kecil merasa lebih aman menyimpan air cadangan. Pada bagian pain relievers, salah satu yang kami dapatkan adalah berbagi solusi dan sumber daya pengelolaan air antar pedagang. Lalu pada bagian produk dan service, salah satunya adalah aplikasi bernama WellShare yang akan membantu pengelolaan sumur komunitas secara efisien dan transparan. Selanjutnya akan dibaca oleh Bang Isan. Baik, selanjutnya itu VPC untuk kelompok user rumah tangga dan masyarakat. Untuk VPC sebelah kanannya itu pada customer job, kami mendapatkan salah satunya mengelola kebutuhan air untuk diri sendiri, keluarga, dan penghuni kos. Kemudian untuk gains-nya, mengurangi pemakaian air yang tidak berguna untuk menghemat air. Selanjutnya pada pains, kami mendapatkan salah satunya itu jika terjadi kekurangan air akan menyusahkan kegiatan seperti mencuci piring dan mencuci baju. Untuk VPC sebelah kirinya, yang pertama itu gain creator, salah satunya itu sistem penyimpanan air yang efisien. Kemudian untuk pain reliever-nya, salah satunya itu penyuluhan atau panduan efisiensi air untuk penghuni kos, sehingga setiap penghuni bisa berkontribusi menghemat penggunaan air. Kemudian untuk produk and service-nya, yaitu ember atau tangki mini dengan kapasitas sedang yang dilengkapi dengan filter dan mudah dipindahkan. Selanjutnya, next, BMC untuk kelompok user UMKM. Di sini untuk customer segmennya itu terdapat pengusaha dan pelanggan. Kemudian untuk value proposition-nya itu mencakupi menyediakan makanan dengan harga terjangkau. Selanjutnya untuk channel, salah satunya itu word of mouth atau promosi dari pelanggan yang puas. Selanjutnya untuk customer relationship, salah satunya itu interaksi langsung dan ramah dengan pelanggan di lokasi warung. Kemudian untuk key resort-nya itu lokasi usaha. Di sini kami memberikan contoh warung di pinggir jalan. Kemudian key activity-nya itu mengolah air dan sanitasi. Contohnya itu menggunakan air sumur resapan untuk mencuci dan bersih-bersih. Selanjutnya untuk key partner-nya itu salah satunya itu pemasok bahan baku seperti daging ayam, sayur, dan bumbu dapur. Kemudian cost structure-nya itu salah satunya itu biaya listrik untuk pompa air dan peralatan dapur. Kemudian yang terakhir itu revenue stream. Salah satunya itu potensi tambahan pendapatan dari peningkatan volume penjualan di hari-hari tertentu atau event khusus. Selanjutnya, next. Selanjutnya itu BMC untuk user rumah tangga dan masyarakat. Pada bagian customer segment, kami usernya itu ibu rumah tangga, pemilik kos-kosan, mahasiswa, dan pengusaha. Pada bagian value proposition-nya itu, salah satunya itu menyediakan akses air yang andal untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci, memasak, dan membersihkan diri. Kemudian untuk channel-nya itu, program komunitas yang mempromosikan konservasi air. Untuk revenue stream-nya itu biaya langganan dari utilisasi air. Untuk customer relationship-nya itu memberikan informasi rutin tentang jadwal pemasukan air dan pemeliharaan. Selanjutnya untuk key resort-nya itu infrastruktur pemasukan air seperti pipa, pompa,
dan instalasi pengolahan. Kemudian untuk key activity-nya itu salah satunya pemeliharaan rutin infrastruktur pasokan air, seperti yang saya bilang tadi, pipa, pompa, dan instalasi pengolahan. Kemudian untuk key partner-nya itu salah satunya pemerintah daerah dan perusahaan penyediaan utilitas air. Dan yang terakhir itu cost structure, yang salah satunya itu biaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pasokan air. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mulia Andiki. Baik, di sini ada primary research. Pertama, bentar. Ada karakter penggunaan air. Mayoritas responden menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci piring, mencuci baju, dan menjaga kebersihan. Beberapa di antaranya memiliki sumber pribadi sebagai sumber utama, sementara yang lain membeli air dari mobil tangki saat stok menipis. Responden yang menjalankan bisnis kos atau usaha kecil memastikan ketersediaan air bagi penghuninya, yang dianggap penting untuk kelancaran operasional sehari-harian. Yang kedua, ada infrastruktur dan efisiensi. Infrastruktur air yang digunakan beragam termasuk sumur serapan, sumur alami, dan memanfaatkan air sungai dari sungai yang dipompa. Untuk meningkatkan efisiensi, beberapa responden mengurangi penggunaan air dalam aktivitas tertentu, seperti menggunakan layanan laundry untuk pakaian kotor atau menampung air cadangan di ember. Salah satu responden mengalami masalah dengan sumur dangkal, di mana pasir sering ikut terangkat sehingga mempengaruhi kelancaran pemakaian air. Kemudian tantangan dan kendala. Tantangan utama yang dihadapi responden meliputi debit air yang menurun di musim kemarau, tersumbat pipa oleh pasir, serta waktu tunggu hingga air jernih dan siap dipakai. Beberapa juga mengalami kesulitan ketika harus bergantung pada sumber air tertentu di musim kemarau, atau saat pasokan air terganggu di sekitar tempat tinggal mereka. Kekhawatiran terkait kebijakan pemerintah yang mungkin akan memberlakukan pajak untuk sumur resapan menjadi kendala potensial bagi beberapa responden, khususnya pemilik usaha kecil. Kemudian ada mentoring dan kondisi. Sebagian besar responden tidak menggunakan sistem monitoring khusus untuk mengontrol penggunaan air, melainkan mengandalkan kebiasaan sehari-hari. Bagi yang memiliki sumber sendiri, kondisi air umumnya stabil. Namun, penurunan kualitas atau debit air dapat terjadi, terutama di musim kemarau. Penggunaan air dilakukan sesuai kebutuhan, dan beberapa responden memantau penggunaan dengan mengatur pompa atau memastikan air bersih, yang menunggu hingga pasir yang ikut terangkat mengendap. Kemudian ada biaya dan investasi. Biaya utama yang dikeluarkan dalam responden untuk air biasanya terkait dengan listrik untuk pompa. Dan dalam beberapa kasus terdapat biaya tambahan untuk membeli air dari tangki mobil. Investasi awal untuk pengeboran sumur atau pembelian pompa air dianggap cukup tinggi. Cukup tinggi bagi beberapa responden. Bagi yang menggunakan sumber pribadi, tidak ada tagihan bulanan, namun biasanya biaya listrik pompa tetap menjadi faktor yang perlu diperhitungkan untuk pengeluaran rutin. Kemudian operasional dan pemeliharaan. Operasional air mencakup pemeliharaan sumur dan pompa serta menyesuaikan pemakaian ketika debit air rendah atau kualitas air keruh akibat pasir. Beberapa responden memiliki langkah pemeliharaan air khusus, seperti menunggu hingga pasir mengendap sebelum menggunakan air atau mengaktifkan pompa hanya saat diperlukan untuk menghemat energi. Pemeliharaan terkait pasir di pipa atau kondisi sumur yang dangkal menjadi perhatian khusus bagi beberapa responden, terutama ketika infrastruktur yang tidak ada memungkinkan memperbaiki lebih lanjut. Kemudian ada kesimpulannya di sini, penggunaan air di kalangan responden sebagian besar difokuskan pada kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan menjaga kebersihan. Sumber air utama meliputi sumber pribadi dan pembelian air dari mobil tangki. Responden yang memiliki usaha kecil seperti bisnis kos memprioritaskan ketersediaan air untuk kelancaran operasional. Infrastruktur air yang digunakan beragam, mulai dari sumber resapan hingga pemanfaatan air. Namun, efisiensi penggunaan air juga diupayakan dengan pengurangan konsumsi, seperti menggunakan layanan laundry. Ini adalah lampirannya, bisa dapat dilihat ada bukti wawancaranya. Ini sekian, ini foto bersamanya, dan sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Ini pause mana, Cok? Stop and pause.